Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita sudah masuk tema yang kelima pada semester yang kedua, yaitu pengalamanku. Subtema yang pertama adalah pengalamanku di rumah. Ya, karena subtema yang pertama pengalamanku di rumah, coba anak-anak perhatikan pada slide. Ada gambar sebuah keluarga. Coba anak bayangkan atau pikirkan, ya, apakah keluarga ini sedang sedih atau sedang bergembira? Tentu kita lihat bahwa keluarga ini dari ekspresinya mereka begitu bergembira, ya. Jadi keluarga ini sangat menyenangkan. Dari keluarga ini, dari masing-masing keluarga, mereka bisa menceritakan kepada teman, saudara, ataupun tetangganya bahwa mereka sering di dalam keluarga berkumpul bersama dan menceritakan sesuatu, ya. Jadi dari keluarga ini bisa diceritakan bahwa mereka itu mempunyai pengalaman yang sangat menyenangkan di dalam keluarga, ya anak-anak, seperti itu. Nah, sekarang mari kita lihat yang berikutnya. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa pengalaman merupakan suatu peristiwa yang pernah dialami seseorang, ya. Sesuatu kejadian atau peristiwa yang pernah dialami seseorang. Itulah arti dari pengalaman, ya. Jadi pengalaman merupakan suatu peristiwa yang dialami seseorang. Jadi pengalaman juga anak-anak dapat diperoleh di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, tempat bermain, dan tempat wisata. Karena kita belajar pada subtema 1, pengalamanku di keluarga, maka yang diceritakan adalah tentang keluarga. Nah, seperti yang Pak Fansi sudah jelaskan pada gambar tadi, itu suasana keluarganya itu sangat bergembira. Jadi pengalaman atau peristiwa yang dialami seorang itu dapat berupa sebuah pengalaman atau peristiwa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Nanti anak-anak bisa lihat contohnya, ya. Sekarang mari kita lanjut ke slide yang berikut. Oke, sekarang di sini ada sebuah cerita pengalaman dari seorang anak, yaitu Bayu. Dia menceritakan pengalamannya selama liburan semester 1. Sekarang mari kita lihat, ya. Anak-anak juga bisa membaca dalam hati, ya, ataupun bisa membaca dengan suara yang lantang. Di sini juga Pak Fansi akan bacakannya. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Bayu asik membantu di rumah. Bayu membantu ibu, ayah, dan kakak. Bayu membantu ibu memajang jam dinding. Bayu membantu ayah membersihkan kandang ayam. Bayu membantu kakak membersihkan kamar tidur. Nah, anak-anak, ini adalah sebuah cerita pengalaman atau peristiwa yang dialami Bayu selama liburan semester 1. Dia menuliskan, mungkin dia menulis di dalam buku, ya, ataupun dia bisa mencerita secara lisan kepada teman-temannya. Nah, anak-anak, ini adalah cerita dari si Bayu atau pengalaman si Bayu. Anak-anak, nanti juga Pak Fansi minta untuk kalian menceritakan pengalaman kalian selama liburan semester 1 kemarin, ya, atau liburan semester yang telah usai, ya. Di akhir materi nanti Pak Fansi akan menulis pertanyaannya dan ada tugas-tugas buat anak-anak, ya. Sekarang mari kita lanjut. Nah, di sini, ya, yang berikut menjelaskan ungkapan permintaan maaf, ya, menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Nah, perlu anak-anak ketahui adalah permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan, ya. Jadi tidak semua orang minta maaf tanpa melakukan kesalahan. Jadi orang melakukan permintaan maaf ketika dia melakukan kesalahan. Nah, anak-anak sekarang
Bisa buka buku Bu Pena 2C halaman 1 ya. Di situ menjelaskan ungkapan permintaan maaf ya. Anak juga bisa membaca dengan suara lantang ataupun bisa membaca dalam hati pada Bu Pena kalian ya. Nah, di sini Pak Fansi ambil contoh yang ada pada Bu Pena tersebut ya, menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Mari kita lihat yang pertama. Di sini ada dialog atau percakapan antara si ibu. Nanti di sini ada kaitannya dengan peristiwa atau pengalaman ya. Sekarang mari kita lihat yang pertama. Nah, kata si ibu, "Dedi, apakah kamu melihat pulpen di atas meja ini?" Nah, lalu Dedi menjawab, "Maafkan aku, Bu, aku tidak sengaja membuangnya ke tempat sampah. Aku kira isi tinta pulpen itu sudah habis." Lalu apa tanggapan si ibu? Ya, mari kita lihat. "Ya, tidak apa-apa, Nak. Lain waktu kamu harus memeriksa terlebih dahulu sebelum membuangnya ke tempat sampah." Lalu Dedi menjawab, "Baik, Bu." Nah, ungkapan permintaan maaf ini dapat berupa menjadi sebuah pengalaman ori si Dedi. Jadi ini merupakan salah satu pengalaman yang tidak menyenangkan ya, karena dia tidak sengaja membuang pulpen milik ibunya. Jadi ini adalah contoh pengalaman yang dilakukan oleh atau peristiwa yang pernah dialami oleh si Dedi selama di rumah ya, ataupun pada saat di rumah. Lalu karena Dedi melakukan kesalahan, dia meminta maaf kepada ibunya ya. Seperti itu adalah contoh peristiwa pengalaman yang tidak menyenangkan dari si Dedi. Nah, anak-anak, yang berikutnya kita akan mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf ya. Nah, anak-anak juga bisa melihat pada Bu Pena halaman 10 ya, mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf. Nah, anak-anak perlu ketahui bahwa apa sih itu mengidentifikasi? Nah, di sini Pak Fansi sudah tulis pada slide bahwa identifikasi merupakan kegiatan mencari, menemukan informasi. Jadi nanti kita akan mencari atau menemukan informasi melalui percakapan ya. Nah, sekarang perhatikan percakapan berikut ya antara Benny dan Ibu. "Maafkan Benny ya, Bu. Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding rumah jadi rusak." Lalu kata Ibu, "Ya, Nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong Ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa." Nah, itu adalah contoh percakapan antara Benny dan Ibu. Sekarang mari kita mengidentifikasi atau mencari ataupun menemukan informasi pada percakapan antara Benny dan Ibu tentang ungkapan permintaan maaf ya. Jadi mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf dapat kita lakukan dengan beberapa pertanyaan atau melakukan pertanyaan menggunakan beberapa kata tanya ya. Sekarang mari kita lihat contohnya. Nah, di sini ya menggunakan kata tanya siapa, apa, dan mengapa. Mari kita lihat yang pertama ya, untuk mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf tadi ya. Siapa yang menjatuhkan jam dinding? Nah, jawabannya adalah yang jelas si Dedi. Apa yang terjadi dengan jam dinding? Ya, jam dinding rusak ya. Terus mengapa jam dinding itu jatuh? Itu karena alasannya Dedi tidak berhati-hati. Ya, seperti itu ya anak, mengidentifikasi ungkapan permintaan maafnya ya. Nah, untuk materi hari ini sampai di sini dulu. Nah, seperti yang tadi Pak Fansi sampaikan bahwa di akhir materi Pak Fansi akan memberikan tugas buat kalian. Nah, yang pertama, ceritakan pengalaman kamu pada waktu liburan semester 1 kemarin ya. Ceritakan atau tulis pada buku kalian. Bisa diceritakan dalam bentuk video ataupun nanti bisa ditulis pada buku tulis kalian lalu dikumpulkan ya. Jika kalian membuat dalam bentuk video, maka akan diberi nilai tambah dari Pak Fansi, karena Pak Fansi ingin melihat
kemampuan kalian untuk menceritakan pengalaman kalian secara lisan ya, untuk menambah nilai kalian nanti di semester 2 ya. Yang kedua, kerjakan Ayo Berlatih pada Bu Pena 2C halaman 4 dan 10 ya anak-anak. Anak-anak harus punya buku Bu Pena masing-masing ya untuk semester 2 ini agar anak-anak bisa mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Yang terakhir Pak Fansi sampaikan bahwa ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi.